Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, kepada keluarga dan juga istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada dalam pembahasan kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga salam seakan-akan kita melihat salat beliau, yang mana semua ini dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas salat kita, yang mana salat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Ya, amalan yang pertama kali dihisab, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya, kalau salat kita betul, bagus, ya, maka bagus pula seluruh amalan kita. Kualitas salat kita istimewa, maka yang lain juga ikut istimewa. Namun kalau salat kita ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban sekenanya dan seterusnya, maka kualitas amalan-amalan kita yang lain pun akan sama. Dan subhanallah, ya, kita perlu sekali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawat, jagalah salat 5 waktu, was salatil wusta, ya, dan salat asar secara khusus, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah. Artinya ketika kita sedang sholat, berdiri qanitin, dengan hati yang khusyuk. Kenapa kita harus menjaga sholat kita? Ya, kita laksanakan dengan khusyuk, kita hadirkan hati kita di dalam sholat, karena kalaupun hari ini kita meninggal, kita akan meninggal di antara 2 sholat. Kita akan meninggal di antara 2 sholat. Satu sholat yang sudah kita kerjakan, satu lagi sholat yang kita tunggu untuk kita kerjakan. Dan ini semulia-mulianya hamba, ya, ketika dia meninggal dalam keadaan terus menjaga sholat. Bisa dipastikan bahwa ini adalah hamba yang husnul khotimah ketika meninggal dalam keadaan menjaga salat. Maka orang yang selalu menjaga salat 5 waktu, bagaimanapun dia keadaan meninggalnya, dipastikan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik, dan juga orang-orang terdekat kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa husnul khatimah. Alhamdulillah, bab demi bab sudah kita lalui bersama, dari mulai menghadap kiblat Ka'bah, ya, bagi yang jauh dari Ka'bah tidak harus melihat persis di depan Ka'bah, semakin jauh semakin melenceng tidak masalah, ya. Terlebih beda negara, beda benua, yang penting antara kalau di zaman beliau, di tempat beliau di Madinah, antara timur dan barat. Namun untuk kita maka antara utara dan selatan, antara utara dan selatan masih kiblat.
Kita laksanakan sholat dengan berdiri, ya, terutama sholat wajib, dan itu rukun. Dalam keadaan apapun selama kita masih mampu berdiri, maka kita harus berdiri, kecuali sholat sunnah. Kemudian kita takbir, ucapkan Allahu Akbar, gerakan lisan kita, meskipun sholatnya sirriyah, meskipun kita makmum, meskipun kita tidak keraskan suara, ya, tapi kita harus ucapkan, karena sholat itu tidak hanya gerakan, namun perkataan. Tidak dikatakan perkataan kalau mulut kita diam atau mingkem gitu ya. Nah, baca doa iftitah atau istiftah, kemudian dengan berbagai macam bentuk dan riwayatnya, ya, tentu kita sudah bahas mana yang khusus untuk sholat sunnah, mana yang khusus untuk sholat wajib, dan mana yang bisa digunakan untuk sholat sunnah dan sholat wajib, dan mana doa iftitah atau istiftah yang khusus untuk sholat malam. Kita praktekkan, ya, tidak hanya dengan menghafal satu doa iftitah atau istiftah, namun kita ganti dari satu doa ke doa yang lainnya. Jangan lupa pula membaca isti'adzah, atau lebih kalau orang Indonesia bilangnya ta'awudz, ya. Isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, tambahan 3 kata ini. Atau ya boleh kurang dari itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tetap ditambahin 3 kata tadi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini yang ada riwayatnya. Meskipun sebagian ulama membolehkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi apa susahnya menghafal 3 kata tadi, ya, dan kita praktekkan. Nah, kemudian barulah kita membaca bismillah, membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah kita baca sebaik mungkin, ya, dengan saksama, berhenti di setiap ayat. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, ambil nafas. Ar-Rahmanur Rahim, ambil nafas sampai kita menyelesaikan surat Al-Fatihah. Dan subhanallah, ya, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Fatihah itu layaknya apa? Sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, Allah bilang hamadini abdi, hambaku memuji aku. Ya. Ar-Rahmanur Rahim, athna alayya abdi, hambaku memujiku. Ketika kita bilang maliki yaumiddin majjadani abdi, ya, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini adalah untukku dan untuk hambaku, separuh-separuh. Iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah. Artinya kalau kita mau minta sesuatu sama Allah, nyembah dulu, ya, harus. Wa iyyaka nasta'in, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kemurnian, ya, tingkat kemurnian tauhid seseorang terletak seberapa bergantungnya dia kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, bahkan subhanallah, kisah menarik, ya, bagaimana para sahabat mengamalkan surat Al-Fatihah bukan hanya sekedar dibaca di dalam salat saja, namun mereka praktekkan di dalam kehidupan nyata mereka. Pernah di antara mereka ada yang masuk pasar naik kuda, ya, tapi nggak kenceng, ya, biasa jalan naik kuda. Kalau kita motor mungkin, ya. Nah, biasa kalau naik kuda biasanya ada semacam cambuk. Subhanallah, antum tahu kuda Arab beda sama kuda kita, ya. Jatuhlah cambuk itu di pasar, banyak orang. Bisa saja dia bilang, "Mas, maaf mas, tolong bisa diambilin gak itu cambuknya?" Oh iya sebentar. Sangat bisa sekali. Tapi subhanallah, dia saking tidak maunya meminta tolong kepada makhluk, saking tidak maunya bergantung kepada manusia, bahkan dari hal yang sekecil ini, subhanallah turun.
turun dari kuda, mau berrepot-repot demi apa? Menjaga kemurnian tauhidnya, tidak meminta kepada makhluk. Sampai seperti ininya para sahabat menjaga tauhid mereka. Nah, alhamdulillah ya, kemudian kita akan masuk ke pembahasan baru ya, yaitu tentang masih surat Al-Fatihah, yaitu jawaz al-iqtisar al-Fatihah. Ini terkait pertanyaan di pertemuan lalu, ada yang bertanya, boleh tidak kita mencukupkan diri dengan Al-Fatihah? Taib afwan, sebelumnya kita akan bahas tentang qiraah ba'da Al-Fatihah dulu. Bacaan sebelum setelah Al-Fatihah, nanti ada pembahasan tersendiri. Sini qiraatuhu ba'da Al-Fatihah, apa yang Nabi SAW baca setelah surat Al-Fatihah. Tsumma kana yaqra'u ba'da Al-Fatihati suratan ghairaha. Setelah Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat selain Al-Fatihah. Wa kana yutilu ahyanan, terkadang beliau memanjangkan bacaannya. Wa yuqassiru ahyanan, kadang juga beliau memendekkan salat bacaannya. Nah, namun untuk pendeknya kadang li'arid, untuk ada sebab. Di antaranya apa? Safar. Ya, karena safar kita butuh waktu untuk perjalanan buru-buru, beliau ringkas. Au marad, atau beliau lagi sakit nggak kuat berdiri lama, beliau ringkas. Au buka sabi, atau beliau mendengar tangisan anak kecil, subhanallah. Kama qala Anas bin Malik, sebagaimana riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jawwaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika meringkas salatnya di salat fajar. Biasanya Rasulullah SAW salat paling lama itu salat fajar. Datang para jamaah, takbir Allahu Akbar masih gelap, salam-salam assalamualaikum udah terang. Pernah kita? Kalau kita buru-buru biar bisa apa? Tidur lagi kan gitu. Nah, itu kebiasaan Nabi SAW dengan para sahabat. Tapi suatu ketika ternyata Nabi SAW meringkas. Wa fi haditsin akhir shalla subha faqara bi aqsar suratain fil Qur'an. Salat subuh beliau baca 2 surat terpendek di Al-Qur'an. Apa itu? Al-Kafirun? Ada yang lebih pendek? Al-Ikhlas? Ada yang lebih pendek? Al-Kautsar. Itu paling pendek sekali, nomor 1. Yang kedua, yang lebih sedikit lebih panjang, Al-Asr. Al-Asr, 2 surat paling pendek sedunia dan seisinya. Nah, itu beliau baca di salat fajar, ya. Oh, kalau gitu mulai besok bacanya ini aja nih subuh, enggak ya. Ini ketika apa? Nah, faqila ya Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima jawazta, kenapa dipendekkan? Nah, kalau imamnya pendek, sahabat nanya, ya, protes lah istilah kata lah ya, kenapa kok pendek? Ya, ada apa? Biasanya panjang. Sami'tu buka asadi, aku mendengar ada tangisan anak kecil. Fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, kayaknya ibunya lagi sama kita. Ya. Dan subhanallah, di zaman Nabi Muhammad SAW wanita ikut sholat. Wanita ikut sholat, gak masalah. Gak masalah. Dan gak boleh dilarang. Gak boleh dilarang. Zaman Nabi SAW, ibu-ibu, akhwat, ummahat, pada ikut sholat di masjid. Nah, maka Rasulullah SAW karena kayaknya ibunya sama kita, Fa'aradtu an ufriqa lahu ummahu. Ya, saya pengen supaya ibunya cepat selesai untuk mendatangi atau ngurusin si anak kecil tadi, ya. Wa kana yaqul inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu italataha. Ya, aku sudah masuk salat, artinya sudah qomat, saya sudah niat ingin memanjangkan salat, mau baca surat yang panjang. Nah, fa asma'u buka asabi, ternyata aku mendengar suara tangisan anak kecil.
Fa atajawwazu fi salati, aku pun meringkas salatku, mimma a'lamu min syiddati wajhi ummihi min bukaihi, karena aku mendapati ya bagaimana cemasnya ibunya dari tangisan anaknya. Dan ini kita harus sebagai imam ya harus mengetahui kondisi makmum, harus mengetahui kondisi makmum. Barangkali masya Allah hafalan sudah panjang luar biasa. Ya kalau di pesantren oke lah baca yang panjang sepuas-puasnya. Nah, barangkali kalau diterjunkan di masyarakat, ya boleh tanya-tanya. Biasanya di sini bacanya sepanjang apa? Disesuaikan. Ini perlu. Ini perlu. Biasanya sepanjang apa? Barangkali disuruh imam tarawih. Biasanya tarawih selesai jam berapa? Ya. Jangan sampai subhanallah, dan ini kejadian. Ya, mudir pesantren. Kepala pondok pesantren, subhanallah, pesantren baru diminta imam jadi imam di kampung, di tetangga pesantren. Subhanallah, 11 rakaat, betul 11 rakaat, tapi panjangnya Allah. Itu baru 2 rakaat aja udah ya. Salam itu kayaknya jamaah udah tinggal separuh kayaknya. Subhanallah. Malam pertama, itu besoknya kosong masjid. Kejadian sampai masyarakat bela-belain bikin tarawih tandingan di jalan. Terjadi, subhanallah ya. Maka ingat kata Nabi SAW, basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira, kasih yang enak-enak dulu gitu loh. Kalau sudah semangat baru wa la tunaffir, jangan bikin orang malah kabur. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan persulit. Jangan pakai kaidah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ini jangan, nggak ada dalam Islam. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Ya, mimma a'lamu min syiddati wajhi ummihi min bukaihi, wa kana yabtadi'u min awwali surah wa yukammiluha min aghlabi ahwalihi. Nah, di luar itu Nabi SAW biasanya kalau sudah memulai awal surat, bacanya dari awal surat, beliau akan ruku, sebelum ruku menghatamkan surat tersebut. Jadi kalau sudah alif lam mim, ada siap-siap itu. Akhir surat itu. Ya. Kalau kita jadi makmumnya Nabi Muhammad SAW, kan banyak ya orang ngayal ya, enak kayaknya ya hidup zaman Nabi ya. Orangnya soleh-soleh, masya Allah, luar biasa semangat agamanya, yakin ya. Allah pilihkan kita zaman yang terbaik untuk kualitas iman kita. Nah, jadi ini aglab ahwalihi ya, keseringannya beliau seperti ini. Wa yaqulu a'tu kulla suratin haddaha minar ruku'i was sujud. Nah, beliau menegaskan dengan sabda beliau, berikan hak surat ya, yaitu apa hak surat? Ruku dan sujud. Apa maksudnya? Maksudnya berikan ruku dan sujud dalam satu rakaat, ada satu ruku dan 2 sujud, itu haknya satu surat. Satu surat ya, haknya adalah diberikan satu ruku dan 2 sujud. Itu hak satu surat. Nah, wa fi ladzin likulli suratin rakaah. Di lafaz yang lain memperjelas setiap satu rakaat satu surat. Ya, pada dasarnya seperti ini. Ya, ini standar yang biasa Rasulullah SAW contohkan. Wa kana taratan, terkadang. Jadi jangan dibalik-balik ya, terkadang. Ya. Yuqassimuha fi rak'atain, satu surat untuk 2 rakaat. Satu surat untuk 2 rakaat. Ya, misalnya surat Al-Kahf. Baca surat Al-Kahf. Bagian di juz 15-nya rakaat pertama, di juz 16-nya rakaat kedua. Ya. Jadi satu surat untuk 2, terkadang ya. Nah, wa taratan ya, terkadang juga, ini barangkali ada pertanyaan, boleh nggak Ustaz? Ana sholat nih, atau misalnya pengalaman, wah pernah sholat masa imamnya di rakaat pertama baca
qul a'udzu birabbin nas, di rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Paket hemat nih imamnya ya. Masya Allah, boleh tidak? Nah ini wa taratan yu'iduha kulluha fi raq'ati tsaniyah. Nabi SAW terkadang mengulangi surat yang dibaca di rakaat pertama, ya kan, satu surat dari awal surat sampai akhir surat dibaca, di rakaat kedua diulang lagi dari awal sampai akhir. Artinya sama persis bacaan di rakaat pertama dengan bacaan rakaat kedua. Boleh tidak berarti sama? Boleh. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan merasa aneh, kok imamnya bacaannya nggak berubah. Ya. Ini terkadang Nabi SAW juga lakukan. Wa kana ahyanan. Nah, ini terkadang juga yajma'u fi raq'atil wahidah bainas surataini aw akthar. Dalam satu rakaat beliau baca, ya, beliau menjamak atau menggabungkan antara dua surat atau lebih. Salat tarawih misalnya, pengen panjang hafalannya cuma juz amma dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, sudah satu rakaat digabung 3 surat. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba, ya. Ada suatu kejadian, ini kejadian di mana ada salah satu orang Ansor, kita tahu para sahabat, ya, as-sabiqunal awwalun terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, dan golongan Ansor, yaitu yang menyambut para sahabat yang hijrah, ya, dan mereka rela berbagi harta dengan sahabatnya. Ya, yang punya 2 toko dibagi, yang punya 2 rumah dibagi, bahkan rumahnya disekat buat saudaranya. Ya, begitu subhanallah, ikatan iman di antara mereka itu mengalahkan ikatan kekeluargaan. Lebih kuat dari ikatan kekeluargaan. Ya, kadang keluarga, ya, orang tua meninggal aja bingung, ribut itu. Ini rumah nanti gimana, Wak? Jangan dijual, enggak, jual aja. Tapi mereka subhanallah dengan orang yang mungkin baru pertama kali melihat, oh muslim, muwahhid, ya, berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara, kita berbagi. Wa yu'thirun, Allah puji dalam Al-Qur'an dan diabadikan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka bahkan lebih mengutamakan saudara mereka, ya, walau kana bihim khassasah, meskipun mereka juga lagi butuh. Ya, kalau lagi banyak berbagi wajar, umum. Non muslim pun bisa lakukan. Tapi kalau dia lagi butuh tapi berbagi, ini yang luar biasa. Itu yang dicontohkan oleh para salaf kita, para pendahulu kita. Nah, di antaranya ya Masjid Quba. Masjid Quba ini daerah dekat Madinah, di luar kota Madinah, ya, di luar kota Madinah, ya. Ya mungkin kalau Jakarta ya itu daerah pinggirannya, di sampingnya, ya, Tangerang gitu, ya. Nah, itu ada daerah namanya Quba. Nabi SAW bangun masjid di situ sebelum Masjid Nabawi. Nah, kemudian nama masjid itu dinamakan dengan nama daerahnya, Masjid Quba. Nah, imamnya yang biasa beliau lakukan adalah wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Setiap kali selesai baca Al-Fatihah, kemudian mau baca surat, itu setiap kali mau baca surat pasti mengawali bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, baru baca surat. Berarti dia setelah Al-Fatihah baca berapa surat? 1 atau lebih? Lebih dari 1. Karena baca Al-Ikhlas dulu baru surat yang lainnya. Hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha.
Sampai selesai baca Al-Ikhlas, baru setelah itu membaca surat yang lain ya dengan surat Al-Ikhlas tersebut. Naam. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rakaah. Bahkan beliau ya melakukan hal tersebut bukan cuma setiap kali salat tapi setiap kali rakaat. Naam. Fakallamahu ashabuhu, maka jamaahnya, teman-temannya ngajak bicara, ya, menegurnya. Fakallamahu ashabuhu innaka taftahu bihadhihi taftahu bihadhihi surah. Ya. Anda ini kalau mau baca surat selalu mengawali dengan surat Al-Ikhlas. Tsumma la tara annaha tujzi'uka. Kemudian Anda ini merasa baca surat Al-Ikhlas aja nggak cukup. Maksudnya baca Al-Fatihah satu surat aja nggak cukup. Hatta taqra'a bi ukhra. Anda malah menambahkan lebih dari satu surat. Ya. Fa imma an taqra'a biha. Kenapa Anda nggak baca satu surat aja, Al-Ikhlas aja sudah selesai? Ya. Wa imma an tada'aha, atau Anda baca, atau Anda stop baca Al-Ikhlasnya. Ya, wa taqra'a bi ukhra, kemudian Anda baca yang selain Al-Ikhlas. Artinya ya satu aja gitu loh. Ya, saran dari teman-temannya. Faqala ma ana bitarikiha. Ya, aku enggak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Ya, seperti inilah saya pengen baca seperti ini. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau Anda semua ya pengen saya jadi imam, ya seperti ini cara saya mengimami, ya, seakan saya lakukan. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian nggak suka, ya sudah saya tinggalkan. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya, sebaik-baik imam ya adalah imam yang ya, mencintai makmumnya dan makmum juga mencintai imamnya. Dan seburuk-buruk imam adalah imam yang membenci makmumnya, makmum juga membencinya. Harus satu hati. Harus satu hati. Nah, maka ya akhirnya nggak ketemu ya, benang merahnya, nggak ketemu kata sepakat antara makmum dan imam. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Para jamaah tapi dilema, mau ganti tapi beliau adalah orang terbaik di Kuba saat itu. Orang terbaik di Kuba, dan itulah yang jadi patokan untuk menjadi imam. Ya, orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an, tidak hanya dengan bacaan, tapi dengan hukum-hukum Al-Qur'an, dengan fikihnya, dengan tafsirnya. Ya, karena kalau hanya sekedar bacaan saja, ya, nanti kalau hukum-hukum sholat nggak ngerti, harus sujud sahwi nggak paham, repot. Ada hukum-hukum yang harus diketahui oleh imam. Ya, yang nggak boleh dilewatkan begitu saja. Oleh karenanya para ulama mengatakan aqra'uhum ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Yang paling berhak mengimami suatu jamaah adalah orang yang paling pintar dengan Al-Qur'an. Maksudnya adalah ya mempunyai ilmu, bukan hanya sekedar pintar membaca saja, namun mempunyai ilmu. Dia belajar agama. Nah, karena sebagian banyak ya qori dan lain sebagainya membaca Al-Quran. Ini artinya apa? Nggak tahu. Saya nggak belajar bahasa Arab. Ya. Ada yang mungkin nggak sebagus dia suaranya, tapi dia paham apa yang dia baca. Ini yang lebih baik dijadikan imam. Nah, tadi dilema para jamaah adalah bahwa beliau ini adalah orang yang paling terbaik ya di antara orang-orang di kampung situ. Wa karihu an ya ummahum ghairuhum. Mereka enggak suka kalau ada imam selain beliau. Enggak mau diimamin oleh selain beliau ini. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa rutin salat di Masjid Quba. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba, ya, para jamaah ngobrol sama Nabi, nanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam kita kayak begini dan begini. Ya. Imam kita begini dan begitu. Faqal, ya, maka Nabi SAW pun nanya, ya,
tabayyun. Ya fulan, Pak, ya kalau di kita gitu ya, Pak, ya fulan disebut namanya. Naam. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruku bihi ashabuk? Apa yang membuat Anda tidak melakukan yang diinginkan oleh makmumnya? Nah, di sini artinya apa? Boleh ada kesepakatan antara imam dan makmum mau baca apa. Dan sebaiknya ya imam itu mengikuti saran dari makmum ya, untuk kenyamanan sholat bersama. Ya. Kalau misalnya mau dijadikan imam tarawih, barangkali ada bapak-bapak ya datang ke para imam, mas tolong nanti jangan terlalu panjang ya. Ya nggak apa-apa, jangan maksain, nggak apa-apa Pak, biar pahalanya lebih banyak Pak, nggak gitu. Ya, sudah. Nah, namun orang ini memberikan alasannya, wa kanu wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah? Apa yang membuat Anda selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku suka sekali dengan surat Al-Fatihah. Ya, Masya Allah, siapa yang suka ya surat Al-Fatihah? Surat Al-Ikhlas. Masya Allah, nih siapa di antara kita suka surat Al-Ikhlas ini? Masya Allah. Nah, tapi ya di riwayat yang lain dijelaskan kenapa beliau itu suka dengan surat Al-Ikhlas, bukan karena pendek, bukan. Bukan karena itu yang paling dihafal, bukan ya. Tapi karena li'annaha sirfatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu adalah menggambarkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad, Allah Maha Esa, subhanallah. Banyak orang-orang non-muslim itu masuk Islam gara-gara baca terjemahan Al-Quran loh Pak. Terjemahan, terpukau dengan ayat-ayat Allah, ya kan? Baca, buka Al-Quran, kan taunya dia tulisan Indonesia itu kan dari kiri ya. Jadi dia buka halaman pertamanya dari kiri paling atas, surat Al-Ikhlas, bukan dari kanan. Dibuka, subhanallah. Orang Nasrani, qul huwallahu ahad, subhanallah. Itu yang pertama kali dia baca. Allahus Samad. Allah itu maha tempat bergantung dan tidak butuh apapun. Itu makna as-Samad. Subhanallah. Gak butuh anak, gak butuh pembantu, gak butuh wakil dan lain sebagainya. Gak butuh titisan. Lam yalid wa lam yulad, subhanallah. Allah itu lam yalid, tidak pernah punya anak. Wa lam yulad, tidak pula pernah jadi anak. Allah enggak punya anak. Allah juga enggak punya orang tua. Saking esanya Allah. Saking esanya Allah. Kita cari agama manapun, kalau istilah kata ada orang mencari Tuhan, cari agama manapun, gak ada Tuhan yang seesa Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada. Agama manapun gak ada Tuhan yang seesa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari ideologi-ideologi mereka yang mereka ajarkan saja, gak ada yang sifatnya ya sesempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada tandingan, gak ada tandingan, sempurna sekali sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat ini itu yang membuatmu masuk surga. Subhanallah. Dapat ya rekomendasi langsung dari Allah, dari Rasulullah SAW, karena ya begitu cintanya dia dengan tauhid, begitu cintanya dengan surat Al-Ikhlas, ya simbol kesempurnaan dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu digarisbawahi di sini, barangkali ada sebagian ya dari hadis ini ya, ada yang berdalil dengan hadis ini, hadis sahih. Nah, ada yang berdalil bahwasannya para sahabat berarti ini inisiatif pribadi ya,
Kalau gitu beribadah boleh dong pakai inisiatif pribadi. Ya. Sehingga sama dengan boleh kita berbuat bid'ah, mengadakan sesuatu cara dalam beribadah dengan sendiri. Buktinya sahabat bisa dan dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, betul tidak? Ya kan? Itu kan caranya dia kan? Caranya dia. Ternyata dibolehkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini perlu kita tinjau. Ada orang yang berdalil seperti ini, berarti boleh dong kita bikin zikir dengan jumlah sendiri, bikin amalan dengan waktu sendiri, ya. Maka ini perlu ditinjau. Yang pertama, lihat reaksi para sahabat yang lainnya, membiarkan atau mengingkari jamaah yang lainnya, membiarkan atau mengingkari, mengingkari. Artinya para sahabat sudah tahu kaidah itu. Para sahabat sudah tahu kaidah itu. Nggak boleh kita dengan cara-cara sendiri. Ini nggak familiar di kalangan para sahabat menentukan amalan-amalan tertentu, ya, kemudian dilakukan secara kontinu terus menerus menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keharusan. Kayak misalnya saya kalau mau sholat harus baca Al-Fatihah dulu, misalnya. Kan nggak ada ya, itu kan berarti mengharuskan, merutinkan suatu ibadah, ya, mengkhususkan waktunya, sesuatu yang sebenarnya tidak ada pengkhususan dari Nabi Muhammad SAW. Itu pertama, dapat pengingkaran. Kemudian yang kedua, ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi menyetujui tidak? Tadi membolehkan tidak? Membolehkan. Nah, kalau sudah dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka amalan itu tidak lagi menjadi bid'ah. Karena dalil dari hadis itu ada 4. Dari hadis itu ada 4. Sunnah itu ada 4. Qauliyah, langsung perintah dari Nabi SAW. Atau fi'liyah, dipraktekkan oleh Nabi SAW meskipun tidak diucapkan. Yang ketiga, ini yang termasuk yang ketiga, taqririyah, ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan, Nabi tahu, Nabi mengiyakan, mengizinkan, oh silahkan, ya, silahkan. Yang terakhir adalah tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terakhir ini tidak digunakan dalam menentukan hukum. Yang digunakan untuk menentukan hukum adalah 3 ini: qauliyah, ucapan, perbuatan, dan juga penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya kalau misalnya terjadi ada inisiatif tertentu, ya, dari para sahabat, kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, itu dijadikan seperti hadis, layaknya hadis-hadis yang lain, ya, tidak dikatakan bid'ah. Jadi harus diajukan kepada Nabi SAW dulu dan di ACC, diterima. Karena ada kisah-kisah lain, ya, sahabat-sahabat lain yang mereka mau membuat seperti tadi, ya, melakukan cara-cara ibadah tersendiri. Kemudian diajukan kepada Nabi SAW. Kebetulan waktu itu Nabi nggak ada. Kemudian Nabi tahu ada 3 orang itu. Yang pertama, ya, dia bilang apa? Tanyakan, gimana Nabi sholat? Nabi sholat, ya sholat, tidur, ya kan? Tidur dulu, sholat, tidur lagi. Oh, kalau saya mau sholat semalaman suntuk, nggak mau tidur. Ya. Yang kedua, Nabi SAW gini, mana puasanya? Puasa hari ini puasa, ini paling banter ya, hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besok enggak. Puasa dah? Kalau saya setiap hari puasa. Tanya, gimana Nabi SAW urusan dunianya? Ya, beliau ada punya istri, bahkan beberapa. Kalau saya nggak mau punya istri. Ibadah. Kan berarti membuat cara agama dengan versi sendiri kan? Ya. Diterima nggak sama Nabi? Tidak diterima. Jadi nggak semua, ya, inisiatif
ya tadi cara-cara beribadah itu diterima sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus diajukan dulu proposalnya, ya, proposal bid'ahnya diajukan dulu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ACC jadi sunnah. Kalau di ACC jadi sunnah. Kalau nggak di ACC ya tetap saja nggak sunnah. Bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang 3 orang tadi, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang nggak suka dengan cara beragamaku bukan dariku. Nah, di zaman Nabi bisa kita ajukan, bisa di ACC sama Nabi. Pertanyaannya, kalau zaman sekarang bisa nggak kita mengajukan ke Nabi? Bisa nggak di ACC sama Nabi? Sudah habis waktunya, ya, kesempatannya sudah habis. Ya, oleh karenanya hadis ini tidak juga bisa dikatakan sebagai oh ini boleh kok. Jadi kita boleh berinisiatif dengan membuat ibadah-ibadah baru, ya, dengan cara kita sendiri, tidak. Tapi ya langkah-langkahnya harus dijalani, ya. Oke, silakan bikin inisiatif, tapi habis itu harus diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, nggak ada, ya sudah, stop. Kalau sudah tidak bisa. Jadi seperti itu. Nah, ini subhanallah, ya, kecintaan para sahabat, ya, dengan tauhid, ya. Tadi dari kisah orang yang di kuda, bagaimana tauhid mereka luar biasa. Dari surat Qul huwallahu ahad, gak cuman hafal dengan lancar, ya, sebagaimana, ya, seorang menghafal namanya, ya kan, ya, dia hafal surat Al-Ikhlas sebagaimana dia hafal namanya sendiri. Subhanallah. Ada di antara antum pernah lupa nama anak siapa, ya? Ada kan, ya? Itu saking hafalnya. Tapi bukan hanya itu, dia meresapi Qul huwallahu ahad. Luar biasa loh Al-Quran itu. Setiap kita, Al-Quran itu mukjizatnya bukan dengan kata-katanya saja, huruf. Kenapa Allah pilihkan Qul huwallahu ahad? Huruf dal itu qalqalah, mantap. Kalau didengar itu menghentak jiwa. Hati itu kayak kerasa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Jadi merasuk ke dada. Tapi alhamdulillah sudah Isya. Tapi kita adzan, kita rehat sejenak dengan salat ala, insyaallah nanti kita lanjutkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah mustafa wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas tentang apa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih tepatnya cara membacanya, ya. Kadang 1 surat, ya, kemudian kadang 2 surat, kadang 3 surat. Boleh juga mengulang surat di rakaat pertama, ya. Namun pada dasarnya 1 rakaat 1 surat, dan rakaat pertama dan rakaat kedua suratnya berbeda. Adapun keadaan-keadaan selain itu maka bisa dilakukan sesekali. Nah, dan berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini bab berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menggabungkan jam'u Sallallahu Alaihi Wasallam bainan nadhair wa ghairiha fi raq'ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalaupun menggabungkan 2 surat dalam 1 rakaat, biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan 2 surat yang temanya sama, ya, temanya sama, yaitu maknanya, ya, nggak harus panjang pendeknya. Kadang Nabi SAW panjang pendeknya nggak sama, dalam artian yang ini sampai puluhan ayat, yang satunya lagi cuman belasan ayat, nggak sama, tapi temanya masih sama. Biasanya Nabi SAW gabungkan, karena memang, ya, ini sedikit banyak memang penting, ya, kita mempelajari bahasa Arab, atau paling tidak kita baca terjemahan Al-Quran, ya, paling tidak juz amma lah kita baca terjemahannya, artinya, ya, syukur-syukur baca tafsirnya juga, supaya ketika imam membaca kita bisa ngambil pelajaran, ya. Kita bisa bukan hanya sekedar menikmati keindahan suara imam, namun hati kita juga mendapatkan semacam peringatan, ya, ketika kita mendengar ayat azab, ya, ketika mendengar ayat
tentang surga, hati kita jadi rindu akan surga, ya, akan azab setelah sholat jadi takut untuk berbuat maksiat, ya, hati kita juga terketuk. Ya, bahkan subhanallah, Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau punya anak, subhanallah, setiap kali beliau imam itu selalu melihat di belakang ada anaknya tidak. Kalau ada anaknya, beliau biasa baca ayat-ayat biasa atau ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat. Nah, setiap kali begitu. Kemudian suatu saat beliau ngecek di belakang nggak ada anaknya, nggak ada anaknya. Ya, belum mungkin mengira anaknya sedang ada keperluan keluar, tidak bersama di masjid tersebut. Kemudian akhirnya beliau pun membaca ayat tentang azab. Membaca tentang azab. Ketika dibaca ayat tentang azab, masya Allah, para jamaah hening. Ya, subhanallah, ternyata terdengar suara buk. Ada yang terjatuh dengan keras. Ada yang terjatuh dengan keras. Ya, setelah diperiksa ternyata yang terjatuh adalah anaknya beliau. Ya, ternyata sudah meninggal. Saking gak kuatnya mendengar ayat bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tukwa jibahum wa junubuhum. Bagaimana penduduk neraka, di neraka itu tukwa, disetrika, ya, apanya, jibabuhum wa junubuhum, bagian depan tubuh mereka dan juga bagian samping mereka. Kita kena setrika aja, ya, langsung tarik saking panasnya. Ini disetrika tubuhnya. Oh ya, subhanallah. Maka di antara yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, beliau biasa membaca surat Ar-Rahman digabung dengan surat An-Najm dan surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, dan surat Al-Haqqah. Ini 4 surat ini satu tema berkenaan tentang hari kiamat, ya, beliau baca dalam satu rakaat. Terkadang juga beliau membaca tentang surat At-Tur dan Az-Zariyat, huru-hara hari kiamat. Ya, juga beliau baca dalam satu rakaat 2 surat ini. Idza waqa'atil waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, dan surat Nun, Al-Qalam. Ya, juga beliau baca dalam satu rakaat. Ya, kemudian surat Sa'ala Sa'ilun, surat apa ini? Al-Ma'arij, dan Wan Nazi'at, surat An-Nazi'at dalam satu rakaat. Wailul lil mutaffifin dan Abasa. Ya, Al-Mutaffifin dan surat Abasa, ya, juga dalam satu rakaat digabung. Kemudian Al-Mudaththir dan juga Al-Muzammil, ya, digabung dalam satu rakaat. Kemudian Hal Ata, ini yang dimaksud adalah Hal Ata 'alal insan, dengan La uqsimu biyaumil qiyamah, ya, Al-Insan dan juga Al-Qiyamah dalam satu rakaat. Amma yatasaalun dan Al-Mursalat dalam satu rakaat. Nah, kemudian Ad-Dukhan, ya, dan juga Asy-Syams. Ad-Dukhan cukup panjang, ya, namun beliau gabung dengan Asy-Syams, ya, dalam satu rakaat. Gak harus panjangnya sama, tapi temanya sama. Kemudian kadang Nabi SAW ini dari beberapa surat yang tadi cukup panjang, ya. Ya, ginilah suasana salat di zaman Nabi. Ya, suasana salat di zaman Nabi memang dinikmati betul sama para sahabat. Nah, kemudian terkadang Nabi SAW wa ahyanan yajma'u baina suwar minas sab'at tiwal. Nabi SAW menggabungkan 7 surat terpanjang. Ya, dari mulai apa? Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, setelah Nisa apa? Al-Maidah, terus, ya, beberapa surat itu, ya, digabung jadi satu. Subhanallah, satu rakaat loh, ya, satu rakaat. Ya, kita Al-Baqarah buat satu terawih aja udah masya Allah. Lama banget di atawab nih, Al-Baqarah sampai hatam, masya Allah. Ini satu rakaat, baru satu rakaat. Itu yang dibaca Nabi SAW. Nah,
Nah, fi raqatin wahidah min salatil lail, ya. Tentu yang panjang-panjang seperti ini, yang durasinya panjang ini biasanya di salat malam karena salat malam durasinya panjang. Nah, wa kana yaqul, ya, dan ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah tulul qiyam. Ya, sebaik-baiknya salat adalah yang panjang berdirinya, yang lama berdirinya. Jadi kalau misalnya salat sunnah bukan berapa banyak rakaat yang dilaksanakan, tapi panjangnya. Ya, makanya tarawih, kenapa kok ada tarawih yang lebih dari 11 rakaat? Ya, karena sebenarnya yang diincar adalah biar berdirinya lama. Cuman karena banyak yang nggak kuat, ya, dibikin banyak rakaat supaya banyak istirahat. Ya, supaya banyak istirahat. Jadi awalnya di zaman sahabat itu rakaat salat tarawih 11. Tapi bacaannya panjang-panjang. Generasi-generasi berikut ada yang memotong-motong itu menjadi beberapa rakaat, yang tadinya 2 jadi sekian, akhirnya bertambahlah, bahkan ada sebagian yang sampai 40 rakaat, ya, untuk meringankan supaya banyak istirahatnya. Nah, kalau kita 11 tapi ringkas. Ini yang nah, bahkan yang 23 bisa selesai lebih cepat daripada yang 11. Percuma juga, ya. Yang dimaksud adalah panjangnya. Durasi berdirinya. Nah, dan berdiri kenapa afdol? Karena banyak bacaan, panjangnya bacaan. Ya, berdiri itu afdol karena banyak bacaan Al-Qur'an di sana. Sedangkan sujud, ya, lebih afdol dipanjangkan karena gerakan, bukan bacaannya, ya. Jadi berdiri panjang itu bukan karena gerakannya yang afdol, tapi bacaannya yang panjang. Adapun sujud, ya, karena posisinya yang memang afdol adalah di posisi tersebut seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, ya. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, biasanya beliau, ya, mengucapkan subhanaka fabala. Jadi terkadang memang beberapa ayat Nabi SAW ada ucapan-ucapan tertentu, dan ini yang kita amalkan. Kalau tidak ada, maka tidak kita amalkan. Ya, kemarin sempat ada pertanyaan, ya. Nanti insyaallah kita bahas di sesi pertanyaan sebentar lagi. Wa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la, dan ketika Nabi SAW membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi al-dhalin, amin. Kemudian beliau memulai sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Ya, jadi menyempatkan mengucapkan bacaan-bacaan tertentu, dan ini yang kita baca. Ya, kita nggak mengucapkan ucapan-ucapan yang tadi, ya, inisiatif sendiri, ya, nah, seperti itu. Nah, jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rasa itu barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas perlu dijelaskan ulang mengenai tema kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita merutinkan sholat syuruk? Sholat syuruk. Iya, merutinkan. Nah. Hanya itu pertanyaan saya. Taib, Masya Allah. Ini barangkali karena di luar tema, nunggu dulu nggak apa-apa, ya. Barangkali ada yang lain yang masih satu tema. Taib, dari sini dulu. Nah. Nah, yang biasa kita baca itu kan yang wajah ya, sampai kalangan musyrikin, ya. Nah. Sementara kan sebenarnya kalau yang afdal itu disambung lagi sampai seterusnya. Betul. Nah, itu kalau kita sampai kalangan musyrikin itu hukumnya sah atau enggak? Boleh atau enggak itu? Atau kita harus menghafal kelanjutannya itu? Kalau kita bisa gunakan yang wajah ya. Kalau enggak kita cari yang pendek-pendek. Nah, Masya Allah. Taib. Mungkin ini dulu, ya, kita tanggapi, kita jawab. Ada bacaan tentang doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin.
itu bacaannya lebih panjang dari itu yang ada di riwayat. Bolehkah kita membaca doa iftitah separuh saja ya, dari yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan, ada yang menjelaskan bahwa doa iftitah ini sebenarnya bebas. Baca doa apa aja, yang lebih afdol adalah dengan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kita jalankan ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu lebih selamat. Ya, itu lebih selamat karena ini di dalam salat. Ya, karena ini di dalam salat. Nah, adapun membaca separuh, ya, kalau memang sudah hafal separuh, yang afdol bagaimana? Ya dihafalkan sampai akhir. Ya, biar lebih afdol. Dihafalkan sampai akhir. Nah, kalau misalnya belum hafal, ya, kalau misalnya belum hafal, maka ya daripada baca separuh, kita baca yang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sampai situ, itu sudah satu riwayat itu. Ya, sudah cukup. Nah, jadi bisa menggunakan sampai situ aja. Nah, jadi enggak separuh-separuh ya. Boleh enggak Allahumma ba'id baini, udah selesai. Allah langsung baca, enggak, dihabiskan. Ya, dihabiskan. Wallahu taala ala wa ala. Taib. Nah, taib dari sini nanti ke Bapak yang di sana. Silakan. Waalaikumsalam. Nah. Quran, astagfirullah billah minasyaitonir rajim. Taib. Al-insan. Nah. Nah. Masya Allah. Taib, afwan. Taib, pertanyaan pertama yaitu tentang membaca isti'adzah. Apakah di setiap rakaat atau cukup dalam satu salat satu isti'adzah? Nah, sebenarnya isti'adzah ini betul sekali ya, tadi di surat An-Nahl disebutkan bahwasanya apabila engkau membaca Al-Qur'an maka membaca isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, dan ini para ulama ya mengatakan bahwa hukumnya wajib karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kewajiban ini cukup di rakaat pertama. Kenapa di rakaat pertama? Karena satu salat itu seperti satu majelis. Oleh karenanya, ketika kita bermajelis Quran, ya, misalnya syekhnya mau cek bacaan satu-satu, ya, kita baca surat Al-Fatihah, antum bertuju satu ayat. Maka ketika yang pertama sudah membaca isti'adzah, yang kedua nggak perlu baca isti'adzah, ya, sudah cukup. Ya. Atau misalnya maju bergiliran, yang pertama baca Al-Quran binazar dengan melihat seperti itu, nanti giliran kedua hafalan. Ketika giliran pertama dia isti'adzah, maka giliran kedua tidak wajib untuk isti'adzah lagi. Jadi cukup sekali yang pertama. Ya, itu yang wajib, ya, itu yang wajib, tidak mengucapkan isti'adzah di setiap
rakaat. Karena alasannya apa? Karena satu sholat ini seperti satu majelis. Ya kan masih satu rangkaian ya, dengan satu takbir dan satu salam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti juga kita bahas lebih lanjut tentang sholat ini bacaannya apa, sholat ini bacaannya apa. Di antaranya adalah bahwasanya di setiap subuh hari Jumat disunahkan di rakaat pertama membaca surat Hamim Sajdah atau surat As-Sajdah. Nah, kemudian di rakaat kedua dibaca Al-Insan. Apakah boleh dirutkan terus menerus? Ya karena ada hadis sahih boleh. Tapi yang sunnah harus diyakini sunnah. Yang sunnah harus diyakini sunnah. Dan subhanallah ini kejadian entah di Mesir atau di mana. Jadi sunnah ini terus dilakukan tanpa henti dari generasi ke generasi. Sampai suatu ketika ada generasi ya ini ya, yang namanya ilmu ada kadang bergeser, amalan itu kadang pemahamannya bergeser ketika tidak dibarengi dengan ilmu. Nah, sampai suatu saat akhirnya ya, mungkin buat yang nggak pernah sujud tilawah di dalam sholat, ya, pengalaman pribadi juga ketika di pesantren ada santri-santri baru, ya, sholat subuh hari Jumat, baca surat As-Sajdah sama Al-Insan, salam, kata santri baru apa? Tadi sholat subuhnya 3 rakaat ya, padahal sujud tilawah, ya, padahal sujud tilawah kan kemudian bangun lagi kan, berdirinya kan 3 kali kelihatannya sekilas. Ya, meskipun berdiri yang pertama tanpa ruku kan gitu, langsung sujud berdiri lagi, kemudian lanjutkan bacaan. Dan subhanallah, dan itu terjadi karena tidak ada ilmu yang dibarengi mengiringi amalan tersebut, sehingga apa? Di masjid tersebut subuhnya jadi berapa rakaat? Terjadi subuhnya bisa 3 rakaat. Gak ada yang hafal surat As-Sajdah, ya udah apa aja deh, yang penting 3 rakaat. Dan ini perlu dihati-hati, dan seperti ini harus disampaikan ilmunya dari generasi ke generasi. Jadi kalau merutinkan boleh, tapi harus itu tadi ya. Pertama yang sunnah diyakini sunnah, jangan sampai kalau misalnya ada imam gak melakukan tersebut terus ditegur, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini sunnah harus diyakini sunnah, dan harus dibarengi dengan ilmu juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kalau kita sholat jemaah, imamnya itu suratnya itu baca. Nah, Itu gimana hukumnya? Yang pertama. Yang kedua, seperti sholat tarawih tadi, Nah. dengan mulanya 11, tapi dengan mulanya panjang-panjang, beda sama sahabat-sahabat itu ditambahin satu. Apa itu sudah dapat sudah sisi lah sama. nah. Baik, Masya Allah. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Masya Allah. Baik, yang pertama yaitu tentang Afwan, tadi yang pertama jadi lupa. Yang kedua baca. Baik. Nah, ini sudah sempat disinggung sebelumnya ya. Kalau kita sholat kemudian imamnya membaca bin nazar dengan melihat mushaf, boleh atau tidak boleh? Boleh ya, karena dia membaca ke depan atau ke bawah ya, posisi mushafnya. Karena yang dilarang dalam sholat adalah melihat ke atas, ke atas. Kalau dipegang boleh juga, nggak masalah ya, karena posisi tangan juga ya, bersedekap itu hukumnya bukan wajib, sunnah. Bersedekap itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita megang sesuatu ya, maka tidak masalah. Nabi SAW sholat sambil gendong cucu ya, gendong cucu saja boleh, apalagi pegang mushaf. Dan yang perlu diperhatikan adalah nanti gimana kalau misalnya mau sujudnya, mushafnya harus diletakkan di
ya, tempat yang mulia. Ya, jangan nanti ditaruh kemudian ya kalau di rakaat ketiga sudah nggak baca kemudian dilanjutkan ditaruh di lantai saja, dia berdiri mushaf berada di lantai, ini tidak baik. Ya, ada tempat khususnya barangkali dia sediakan. Kalau masuk ke kantong maka dimasukkan kantong bagian baju, kantong baju ya, jangan kantong celana pula. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi kalau misalnya kita lagi semangat untuk sholat malam panjang gitu ya. Oh, pegang HP. Oh, kalau pegang HP nggak apa-apa. Kalau kita matikan masukin kantong nggak masalah. Karena HP bukan mushaf. HP bukan mushaf. Kita bawa HP kita meskipun ada aplikasi Quran bawa ke kamar mandi nggak masalah. Ya, kok bisa? Ya iya. Di sini ada yang nggak hafal Al-Fatihah? Hafal ya? Berarti di otaknya ada Al-Fatihah tidak? Ada. Keluar masuk kamar mandi tidak? Nah, gitulah kurang lebih. Ya, di HP juga di memorinya juga ada Al-Qur'an di situ. Selama tidak dibuka ya. Ya, kalau kita buka HP kita Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an di kamar mandi atau dibunyikan itu sama saja kita baca ya, memori Al-Fatihah kita keluarkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak masalah. Itu kalau misalnya HP juga boleh. Nah, kalau mau ditaruh di lantai juga boleh selama sudah ditutup kunci HP-nya, dia dimatikan layarnya. Itu diantaranya yang perlu diperhatikan adalah adab menggunakan Al-Qur'annya. Insya Allah nggak masalah. Nah, kemudian yang kedua, ya, yaitu tentang tadi bagaimana kok bisa sahabat kan tadi menggunakan sholatnya dengan cara tersendiri, ya, dengan cara tersendiri. Apakah itu bukan mengada-ngada cara, padahal belum tentu di-ACC sama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya Nabi SAW tidak pernah membatasi jumlah sholat malam secara lisan, nggak ada. Sholat malam itu cuman sampai 11 rakaat atau 13 rakaat, nggak ada. Jadi angka itu ditemukan dari apa? Dari kebiasaan Nabi SAW. Nabi nggak pernah melebihkan. Adapun yang diucapkan oleh Nabi SAW hanya sholatul laili wan nahari mathna. Sholat malam, ya, sholat sunnah baik itu malam ataupun siang dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi itu saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlahnya tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Tapi kalau mau afdol yang ikut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka yang sesuatu yang tidak dibatasi oleh Nabi SAW secara lisan, ya kita nggak boleh juga membatasinya. Ya, mau menahan-nahan, nggak boleh itu, nggak ada seperti itu. Ya, Nabi SAW juga nggak membatasi. Ditambah lagi, ya di zaman salaf dilaksanakan, di zaman salaf. Dan Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin." Ya, kalian pegang teguh sunnahku dan sunnahnya siapa? Ajaran. Jadi jangan selalu fahami sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu sunnah secara fikih. Itu istilah fikih, secara istilah fikih. Tapi secara luas sunnah itu adalah ajaran. Maka sholat 5 waktu juga sunnah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati." Jalankanlah ajaranku, sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Waktu itu para sahabat di saat Nabi SAW mengucap belum tahu siapa itu khulafa ar-rasyidin. Tapi beliau ngasih batasan. Khulafa ar-rasyidin itu ya adalah masa 40 tahun sepeninggalku. Dan ternyata 40 tahun itu diisi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oleh karenanya beliau 4 ini disebut dengan khulafa rasyidin. Nah, apapun yang ajarkan sama khulafa ar-rasyidin, ambil. Itu juga sunnahku, itu ajaranku. Ya. Mushaf. Dahulu nggak ada satu buku dengan 2 sampul kanan dan kiri, nggak ada. Ya, itu di zaman siapa? Pertama kali sekali Abu Bakar.
Ya, Abu Bakar usulan dari Umar bin Khattab. Ya. Waktu itu awal nolak sekali Abu Bakar, gak boleh. Ini gak, jadi memang pada dasarnya seperti itu dulu para sahabat. Gak boleh, gak pernah Nabi SAW melakukan hal ini, ditolak kuat dengan Abu Bakar. Umar coba melihat dari sisi memang itu bukan maksud menyalahi ya yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, kemudian dengan beberapa dalil yang beliau bawakan ya, Umar bawakan, maka Abu Bakar oh iya ini bisa, maka dibukukan. Kenapa ya? Karena dzalikal kitab ya. Al-Quran juga sudah menyebutkan dzalikal kitab, itu adalah kitab, buku. Akhirnya dijadikanlah. Ya, jadi itu bukan beda. Semua amalan yang terjadi di zaman-zaman para sahabat ini ya, dan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lainnya, maka tidak katakan bid'ah. Kenapa? Karena sudah ada izin dari Nabi SAW di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Zaman Khulafa ar-Rasyidin. Nih ya. Penanggalan hijrah misalnya, kan zaman Umar. Boleh nggak kita pakai penanggalan istilah hijriyah? Ya boleh. Itu yang ditetapkan oleh Umar. Kan zaman Nabi nggak ada tahun hijriyah, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada tahun hijriyah. Tapi boleh nggak? Itu sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin dan sudah diizinkan kalau sudah Khulafa ar-Rasyidin. Alhamdulillah. Jadi cuman Khulafa ar-Rasyidin, bukan asatidzah, bukan sunnahnya ustadz, bukan sunnahnya kiai, bukan sunnahnya habib, bukan sunnahnya yang di bawahnya. Nah, mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah. Ada lagi barangkali? Kalau kita cukupkan dulu dari akhwat. Nah, mungkin sebagai penutup tadi ya pertanyaan Bapak, boleh diulangi Pak? Mohon maaf. Tentang salat syuruk, masya Allah. Taib, ini tentang salat syuruk. Ya, para ulama khilaf ya, beda pendapat tentang masalah ini. Salat syuruk sendiri ya itu berawal dengan hadis ya, Nabi SAW menyampaikan ya, man makatha fi musallahu atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang jalasa mi musallahu, dia duduk di tempat dia salat ya, man shalla fi jama'atin, barang siapa salat jamaah, thumma dzakarallahu fi musallahu, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yuhdits atau yuhaddits nafsahu bi syai', dia enggak batal atau dia enggak berbicara dengan omongan apapun, dia cuma zikir aja hatta tatlu asy-syams, sampai kemudian terbit matahari ya, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia salat 2 rakaat ya, faka'annama hajja tamatan fakahajjatin tamatin tamah, maka seperti haji yang sempurna. Luar biasa ya. Nah, Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Dengan dalih karena Nabi SAW ya di beberapa riwayat yang sahih melaksanakan amalan ini. Hanya saja ulama-ulama yang lain ya mendhaifkan hadis ini secara ucapan. Jadi sunnahnya bukan sunnah qauliyah tapi sunnah fi'liyah. Hadisnya itu kalau yang diucapkan sama Nabi SAW derajatnya dhaif. Adapun hadis secara fi'liyah, secara pengamalan Nabi SAW, iya Nabi SAW seperti itu. Habis sholat subuh ya selalu bilang Nabi SAW berzikir sampai terbit matahari. Jadi amalannya dilakukan bagus. Ini sunnah Nabi SAW. Adapun pahalanya, ya, wallahu a'lam. Ya, seberapa besar? Bisa jadi lebih besar. Bisa jadi lebih besar. Kita nggak tahu. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan apa ini salat syuruk. Apa itu salat syuruk? Yang jelas, ya, para ulama sepakat bahwa waktu antara subuh dan terbit matahari adalah waktu dilarangnya salat sunnah.
Disambung lagi antara terbit matahari sampai matahari meninggi setinggi tombak ya, setinggi tombak. Itu juga dilarang salat. Dilarang salat. Kenapa? Karena disitulah syaitan ya meletakkan kedua tanduknya, ya, meletakkan matahari di antara dua tanduknya. Maksudnya memposisikan tanduknya itu dia mengapit matahari. Ya, enggak segede itu juga. Setan cuman biar dipas. Supaya apa? Supaya para penyembah matahari menyembah dia. Ya. Dan ini dalil juga menunjukkan bahwa memang setan punya tanduk. Nah, bentuknya apa kayak seperti yang digambarkan oleh orang ya, ini wallahu alam, hal gaib. Kita nggak boleh yakini, oh setan kayak gini, warnanya merah ada tanduknya, nah, setan merah. Nah, wallahu alam, kita nggak tahu warnanya apa setan itu. Nah, itu terlarang sampai tinggi, itu yang jelas. Sehingga salat syuruk, ya yang tadi disebut dengan syuruk itu hanya boleh dilakukan setelah salat ini. Dan itu igual awal waktu salat duha. Awal waktu salat duha. Digunakan di awal waktu salat duha. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan, kalau dari metodologi usul fiqh ya tadi ya, menggunakan man shalla fi jama'atin fa dzakarallahu hatta tatlu'a syams. Orang salat jamaah, fa itu menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan ya, lalu dia zikir ya. Kemudian disebutkan tadi thumma. Kemudian, kalau kemudian bedanya fa dengan thumma, kalau thumma itu boleh ada jeda. Boleh ada jeda. Jadi nggak harus begitu terbit atau begitu boleh awal waktu sholat duha kita langsung sholat. Enggak. Boleh nanti. Ya, karena afdolnya waktu sholat duha ya hidna ya tamrudu al-fisal, yaitu tatkala onta-onta itu yang tadinya duduk udah mulai panas ya, berdiri ya, agak siang sekitar jam 10-an ya. Jadi kalau mau sholat syuruk tadi ya boleh, karena itu sudah masuk sholat duha. Tapi kalau waktu duha yang afdol adalah agak siang jam 10. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang sholat syuruk ya. Waduh, kalau gitu besok nggak usah pikir, sampai lakukan. Ya, bisa jadi pahalanya lebih besar. Kita nggak tahu, wallahu taala. Ya, mudah-mudahan itu menjawab. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.